Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi 1 Informatika, angkatan 2023. Jadi, tujuan dari video saya kali ini, ya NIM saya itu 11S23052. Nah, jadi, tujuan dari video saya kali ini, yaitu untuk menampilkan, eee praktikum kedua, algoritma struktur data dan struktur data. Nah, jadi di sini, pertama itu saya akan, tampilkan soal nomor satu dari tantangan praktikum 2. Nah, jadi soal nomor satu itu kan ini, yaitu mengenai ini. Nah, jadi nomor satunya itu, bentar ya. Nah ini, yaitu disuruh untuk eksplorasi notasi bentuk Big O yang lain. Nah, yang pertama itu adalah Big O yang bentuknya itu O n faktorial. Nah, jadi si ON faktorial ini itu menggambarkan algoritma yang memiliki kompleksitas waktu dan bentuk faktorial di mana jumlah operasinya itu bisa tumbuh sangat cepat karena kita tahu kan contohnya kayak 5 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Jadi Big O faktorial ini lebih cepat berkembangnya. Nah, algoritma ini sering digunakan dalam masalah yang memerlukan pemeriksaan semua permutasi dari elemen-elemen. Nah, contohnya itu ada ini, adalah ini. Nah, lalu selanjutnya ada eh untuk oh itu bentuk big O yang 2 pangkat n dia, jadi eksponensial. Nah, yang 2 pangkat n ini menggambarkan algoritma yang memiliki kompleksitas waktu eksponensial, di mana jumlah operasinya itu meningkat secara eksponensial dengan bertambahnya ukuran input. Jadi, makin besar inputnya tentu akan makin cepat berkembangnya. Nah, contohnya itu di ini adalah untuk Fibonacci. Ini jika n kurang dari sama dengan 1, return n, karena kan dia kurang dari sama dengan 1. Tetapi kalau dia enggak lebih dari 1, nanti akan return Fibonacci n dikurang 1 tambah Fibonacci n kurang 2. Jadi ada rekursif. Dan ini tentu akan bertambah, ya semakin banyak n-nya, maka akan semakin berpangkat-pangkat dia. Lalu selanjutnya ada Big O n log n, di mana menggambarkan algoritma yang lebih efisien dibandingkan dengan n kuadrat atau 2 pangkat n, tetapi lebih kompleks daripada O n atau O log n. Nah, jadi contohnya itu ada di bawah ini. Oke, jadi sebenarnya saya sudah jelaskan di laporan. Nah, jadi di sini saya akan lebih menjelaskan untuk yang praktikum kedua mengenai soal nomor 2-nya. Nah, soal nomor 2-nya itu di sini yaitu kita akan diminta untuk mana ya soalnya? Untuk memperbaiki kode program matriks app yang ada di praktikum 1 supaya sesuai dengan gaya penulisan Google. Nah, jadi ini adalah uh, matriks app yang sudah saya perbaiki. Nah, jadi berdasarkan pembelajaran mengenai praktikum 2 ini, yaitu kita itu sebelum ini sebelum deklarasi si kelas utamanya ini si public class matrix ini, kita harus menambahkan line comment ini. Harus ada line comment-nya, karena kalau enggak nanti dia akan muncul seperti ini. Missing a Java comment. Jadi harus diberi uh, line comment gini. Nah, begitu juga setiap sebelum pokoknya sebelum apa? Setiap ada metode, sebelum kita mendeklarasikan metode itu harus ada juga si komen ini. Sama juga kayak tadi, kalau ini nggak ada, nanti akan muncul seperti ini. Basic aja ada komen. Itu. Nah, lalu gitu juga untuk yang ini, itu juga terus diberi ini. Ini diberi komen kayak gini. Tuh. Dan untuk pemberian komennya itu pertama itu pakai ini garis miring baru koma kok gini tanda bintang 2 kali. Nah, ini tuh kayak jadi kayak ini tuh inisiasinya dan ini tuh penutupnya gitu.
Oke. Nah, lalu ini untuk yang add, ada juga ini. Itu juga sampai akhir. Nah, namun di, apa ini, sering juga ada bukan kesalahan sih, nggak sesuai dengan Google Style, di mana kadang kalau kita nggak kasih, space di antara ini, di antara ini kan tempat si apa sih kan seharusnya, tempat si parameter dari suatu metode. Nah, jadi setelah tutup kurung dan ini si buka, kurung kawal untuk, blok-blok kode isi satu metode itu harus ada dikasih space gini, karena kalau enggak, itu nggak akan sesuai dengan, Google Style. Begitu juga saat di sini, dia tuh nggak boleh dikasih space antara nama metode dengan buka kurung ini, dia harus nggak boleh ada space pokoknya. Nah, lalu berdasarkan Google Style juga, satu line itu tidak boleh lebih dari 100 kode. Contohnya, ini kebetulan sebelumnya kode ini tuh lebih dari 100 kode, namun saya sudah kurangi kata-katanya sehingga, dia tidak lebih dari 100 kode. Nah, lalu oh ya, berdasarkan Google Style juga kita harus memperhatikan, posisi-posisi dari line-line kita itu. Contohnya kalau ini terlalu maju, dia akan, kuning juga, nanti akan keluar if child has incorrect indentation, level 4, expected level should be 6. Nah, jadi karena dia ini, if kan, ada if, berarti if itu kayak ceritanya kayak punya anak lah. Si if ini ada anak di dalamnya, ada blok kode di dalam si if. Nah, blok kode di dalam si if ini harus agak masuk ke dalam gini, karena dia akan diberi kurung-kurung awal. Nah, jadi semua yang diberi kurung-kurung awal di bawahnya itu harus masuk ke dalam. Makanya ini kan contohnya, eee, deklarasi metodenya ini dikasih apa ini, ke dalam, ini juga dikasih karena dia ada kurung-kurung awal dikasih gini ke dalam. Nah, terus kurung-kurung awal dari setiap, metode itu harus sejajar bentukannya. Dan jadi kan si kurung kurawal dari si metode itu kan di sini. Ini line-nya. Di ini line apanya? Pertamanya di sini. Nah, ini itu juga harus di sini, nggak boleh agak masuk ke sini, nggak boleh agak maju gitu. Supaya dia sesuai dengan Google Style. Nah, lalu apa ya? Itu sih dari matrix.java itu yang sebenarnya saya ingat ada adanya ketidaksesuaian dengan Google Style itu sih. Lalu untuk matrix app itu juga sama harus dikasih java.comment sebelum deklarasi kelas utama, begitu juga sebelum deklarasi setiap metode yang ada di dalamnya si kelas itu harus diberi java.comment juga. Nah, di sini karena ada main metode ya, karena ada main method ini menggunakan parameter string, tipenya string namanya itu args. Nah, java.comment-nya tuh harus ada ininya param args gitu. Nah, lalu eh, sama kayak sebelumnya sih harus ada dikasih gitu. Tapi ini eh, nggak terlalu banyak, buat buat metodenya, jadi nggak terlalu banyak java.comment kayak sebelumnya. Nah, tapi di sini, ini kan kepanjangan sebelumnya line-nya, kayaknya itu ada 120-an. Nah, kalau dikurang-kurangin tuh, eee, itu nggak mungkin dan kalau aku mau ganti ininya itu terlalu malas. Jadi di sini aku mengganti si line-nya itu, aku hilangkan sistemnya, jadi cuma .println, namun di atas itu aku import static java.lang.system.out gitu. Dan dengan begitu jadinya si line ini bisa berkurang banyak kurang. Jadi bisa pas dia 100 tuh. Nah, lalu sebelumnya yang ada agak sesuai dengan Google Style itu sih tadi, ada yang si kurung kurangnya itu nggak sesuai, nggak sejajar, ada yang si child itu atau si blok kode yang di dalam kurung kurang itu ada yang kemajuan atau ada yang terlalu masuk ke dalam gitu. Dan oh ya ini juga, dan si scanner itu harus di-close. Jadi scanner itu kan fungsinya untuk input output dari pengguna. Dan si scanner itu harus di-close. Kayak di sini ada scanner close gitu. Gitu sih ya. Itu aja sih kalau untuk sesuai dengan Google Style yang sebelumnya. Jadi sudah sesuai dengan Google Style, karena saya sudah memperbaiki sebelumnya. Nah, lalu soal yang ketiga di sini adalah kompleksitas waktu matriks F. Nah, di sini saya akan jelaskan kompleksitas matriksnya. Yang pertama itu dari si file matrix.java ini dulu. Nah, di sini itu kan ada metode yang ini, matriks ini enggak? Ya, matriks yang ini kan. Nah, jadi
karena di sini ada baris kali kolom kan, jadi ada mmm, karena di sini ada array 2 dimensi lah ceritanya. Nah, jadi kompleksitas waktunya itu adalah, baris kali kolom. Jadi nanti bisa gini, jadi gitu untuk kompleksitasnya. Nah, lalu selanjutnya itu untuk kompleksitas waktunya, baru di sini ada set elemen dan get elemen kan. Nah, set elemen dan get elemen ini, logikanya kan kayak cuman kerja satu kali aja sih. Kayak kita cuma mau ngambil si suatu elemen di suatu posisi tertentu dan kita udah input indeksnya, baris dan kolomnya. Jadi, si metodenya itu hanya kerja satu kali. Nah, jadi ini, kompleksitasnya itu adalah O1 gitu, hanya satu aja, si set elemen sama get elemennya. Nah, lalu untuk yang display itu kompleksitas satunya itu karena di sini ada menggunakan ini kan untuk baris, ini untuk kolom, dan udah looping juga. Jadi nanti looping untuk kolom sekali, looping untuk baris sekali juga. Berarti nanti kompleksitas satunya itu adalah baris kali kolom. Jadi O baris kali kolom. Sama juga kayak si matriks tadi. Nah, lalu untuk yang add itu kompleksitas waktunya itu sama juga baris kali kolom karena di sini kan ini ada baris, ini ada kolom, ada baris. Jadi tunggu di looping dulu si kolom, di looping lagi si baris. Jadi kan itu harus baris kali kolom. Kayak sebelumnya kan ada loop contoh terus di contoh soal kan ada big O n kuadrat yang dimana looping itu pertama itu looping n sekali. Terus di dalam satu looping itu looping lagi si n-nya. Jadi dia n kali n atau n kuadrat. Gitu juga untuk ini baris kali kolom. Nah, untuk si subtract ini itu juga sama baris kali kolom. Terus untuk si multiply ini juga enggak. Ini karena multiply kan kali, jadi, karena di sini ada 3 kali looping dia. Pertama looping untuk baris, looping untuk kolom, lalu looping untuk di titik kolom. Di titik kolom itu kolom si matriks yang mau dikalikan sih ya. Jadi ini kayak matriks A lah kita bilangnya. Jadi baris A dikali kolom A dikali kolom A. Jadi kompleksitas matriksnya itu si baris A dikalikan kolom B dikalikan kolom A. Gitu untuk matriksnya. Jadi tiga kali 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 kiri kan ada tiga kali ini. Nah, lalu selanjutnya untuk matriks F. Nah, untuk matriks F ini sendiri sebenarnya kalau bagian. Nah, jadi matriks F ini tuh di sini akan ada looping sih, bentar ya. Di bagian mana ya? Aduh, lupa. Oh, ini sih. Nah, ini kan ada looping ini. Nah, yang ada looping itu ada 3 kali. Pertama itu kita looping kan berdasarkan jumlah matriks yang kita punya kan. Kita mau bikin berapa matriks, itu loopingnya untuk jumlah. Lalu di dalam jumlah itu ada looping lagi untuk looping baris, dan untuk looping kolom. Ini kan fungsinya untuk mencetak di masing-masing elemen di masing-masing matriks. Makanya di sini nanti akan 3 kali, apanya itu, si kompresi otomatis itu ada 3 kali. Jadi jumlah dikali baris dikali kolom. Nah, lalu selanjutnya ada kompleksitas, waktu untuk yang ini, yang ini sih. Jadi, menyesuaikan juga sih sebenarnya, ini kan ada matriks add kan. Terus sebelumnya kan di matriks add, Java ini kan ada matriks add kan. Ada add kan, metode add ini kan metode ini dipanggil di sini kan. Jadi sama juga, karena tadi kan sebelumnya add itu, densitas waktunya itu baris kali kolom, gitu juga untuk ini. Jadi nanti baris kali kolom gitu. Karena kan ada berapa add gitu. Untuk display juga mengikuti yang kayak sebelumnya. Karena kan ini banyak yang manggil metode sebelumnya. Jadi kompleksitas waktunya sama juga kayak, sebelumnya yang di matriks Java ini, gitu. Nah, jadi ini untuk apanya. Nah, lalu di sini saya akan coba untuk lakukan verifikasi ya. Unpick and verify. Nanti saya akan verifikasi dulu. Nah, di sini lalu
Nah, di sini buat sukses, nah lalu selanjutnya, saya akan buka apanya ya, entar kita buat display capture aja. Nah, di sini saya akan, buka check style.html-nya. Nah, ini check style.html-nya. Nah, di sini tuh warningnya ada 0. Nah, kenapa filesnya cuma satu? Mungkin selama saya menjelaskan tadi, eee, saya cuman ada melakukan, eee, pengubahan atau modifikasi di satu file aja. Contohnya tadi saya waktu ubah-ubah, Java dokumennya itu auto line comment-nya, makanya cuman filenya cuma satu. Jadi si Apple itu cuma mendeteksi satu perubahan aja. Karena kan sebenarnya udah saya lakukan perubahan dan udah saya verifikasi dan sudah saya cek style-nya. Jadi sebelumnya itu ada 3 file di sini dan karena sebelumnya udah diapain, jadi karena di sini diverifikasi lagi dia mau ngapain yang terbaru gitu. Nah, jadi sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.